guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas kisah yang datang dari Kanada. Kisah Luka Magnotta yang memutilasi temannya dengan brutal dan unggah videonya ke internet hanya demi popularitas. Pembunuhan paling narsis ini menjadi gelar yang disematkan pada Luka Magnotta karena pria asal Kanada ini tega membunuh temannya sendiri pada tahun 2012 silam hanya demi eksistensi, demi viral doang nih. Korbannya adalah seorang siswa dari program pertukaran pelajar yang berasal dari Cina bernama Lin Jun. Luka membunuh dan memutilasi korbannya, lalu ia mengirimkan potongan tubuh korban ke sejumlah partai politik dan ruang publik. Demi viral nih kayak gini. Nah, sebulan setelah beredarnya sebuah video yang diduga adalah rekaman dari proses pembunuhannya yang dilakukan oleh si Luka ini, Luka pun kabur dan meninggalkan Kanada dan ia pun menjadi buronan internasional. Wih, keren nih buronan internasional nih. Tapi ia berhasil ditangkap saat ia berada di sebuah warnet di Berlin. Jadi saat itu ia sedang membaca artikel tentang dirinya sendiri. Nah, sebelum itu ia juga telah diburu oleh sekelompok perlindungan hak asasi hewan karena ia juga menyebarkan video-video saat ia sedang membunuh seekor kucing. Jahat banget ini Luka. Jadi Luka ini terlahir dengan nama Eric Clinton Kurt Newman pada tanggal 24 Juli 1982 di Ontario, Kanada. Namun pada tanggal 12 Agustus 2006 si Luka ini secara resmi mengganti namanya menjadi Luka Rocco Magnotta. Ia bekerja sebagai aktor pornografi yang memulai karirnya sejak tahun 2003. Nah, pada 2007 beredar rumor yang mengatakan bahwa Luka menjalin hubungan dengan Karla Homolka, seorang pembunuh yang terkenal di Kanada. Namun dilansir dari Toronto Sun, ia membantah rumor tersebut. Jadi beberapa tindak kriminalnya ini yang dilakukan oleh Luka, yang pertama itu adalah penipuan. Jadi pada tahun 2005 ia menyamar sebagai seorang wanita untuk mengajukan kredit dan pembelian barang senilai 140 juta. Ia juga menerima hukuman bersyarat selama 9 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Kemudian pada tahun 2010 si Luka ini mengunggah sebuah video secara online dilansir dari peta.org. Video itu berjudul One Boy, Two Kittens. Biar lucu gitu. Dalam video itu ia menunjukkan adegan-adegan penyiksaan yang ia lakukan pada 2 ekor anak kucing. Sadis juga ya nih orang. 2 anak kucing ini, jadi dia nih 2 anak kucing itu dia masukkan ke dalam karung dan udara di dalam karung itu dihisap menggunakan alat vakum cleaner gitu kan. Nah, setahun kemudian ia kembali mengunggah video penyiksaan terhadap anak kucing, tapi kali ini ia memberikan anak kucing itu kepada ular piton untuk dimangsa. Gila kali ya si Luka ini ya. Dan beberapa hari setelahnya ia kembali beraksi untuk mengunggah video anak kucing lagi. Kali ini anak kucing ini diikat pada sebuah gagang sapu dan ditenggelamkan di dalam bak mandi. Jahat banget loh Luka. Berkat videonya itu banyak kelompok penyayang hewan yang geram. Luka bahkan berkali-kali membuat akun palsu yang ia gunakan untuk menyebarkan eksistensi dirinya. Dia menyiksa demi eksistensi, mungkin itu salah satu, dia bahagia kali ya kalau kayak gitu. Jadi ada berdasarkan laporan-laporan polisi setidaknya ada 70 akun Facebook dan 20 website yang telah dibuat oleh Luka. Oh Luka. Akun
akun dan web yang memiliki nama berbeda-beda, itu juga ia gunakan untuk memberitakan dirinya sendiri biar viral gitu. Buat apa Luka? Tujuannya adalah agar ia menjadi tenar. Dia ngelakuin itu hanya untuk tenar. Kemudian kasus mengenai pembunuhan Lin Jun yang merupakan temannya sendiri ini juga telah disebutkan bahwa Luka membunuh temannya sendiri demi eksistensi. Dilansir dari Intisari, peristiwa itu terjadi pada tahun 2012. Saat itu pada tanggal 25 Mei 2012, beredar sebuah video dengan judul One Lunatic, One I Speak. Beredar di internet dengan berdurasi 11 menit itu memperlihatkan seorang pria telanjang yang diikat di tempat tidur. Luka lalu menikam korban berulang kali menggunakan alat pemecah es dan pisau dapur. Selanjutnya korban yang telah bersimbah darah itu dipotong-potong dengan sadis, ia mutilasi. Bahkan ia juga mengambil sedikit potongan daging segar dari tubuh pria tersebut, tubuh si temannya yang ia bunuh itu. Dan dia juga turut menyodomi jasad loh ini. Dia menyodomi jasad korban dengan brutal. Dan dia mengambil pisau daging dan garpu untuk mengiris daging korban dan memakannya. Dia makan. Dia bahkan memberikan sebagian daging teman yang dia bunuh itu pada anjingnya. Adapun lagu dari band New Order yang berjudul True Fate itu mengiringi perbuatan sadis tersebut. Jadi pada saat dia membunuh, dia kan dia videoin soundtracknya dari band New Order yang berjudul True Fate itu kali ya. Kepolisian Kanada pun juga ya iyalah terkejut kan melihat video itu dan segera langsung mencari si Luka ini. Lalu pada tanggal 29 Mei 2012 polisi pun menerima laporan kehilangan bahwa Lin Jun dilaporkan hilang oleh beberapa temannya. Ia terakhir kali dilihat pada tanggal 24 Mei 2012. Bersamaan dengan laporan tersebut, ada sebuah paket yang berbau sangat-sangat busuk dengan simbol hati berwarna merah diterima di markas nasional Partai Konservatif Kanada. Paket itu ternyata berisi potongan kaki korban. Paket lainnya berisi potongan tangan kiri korban yang juga dikirim ke Partai Liberal melalui Canada Post. Tak lama setelah itu, akhirnya polisi berhasil menemukan apartemen lokasi kejadian. Apartemen itu merupakan tempat tinggal si Luka ini. Tapi sayangnya di dalam apartemen yang telah dipenuhi dengan darah-darah dan senjata itu tidak ditemukan si Luka, tidak ditemukan keberadaan dari Luka ini. Hingga pada tanggal 5 Juni 2012, paket yang berisi potongan kaki kanan dan tangan kiri korban pun yang sudah membusuk itu kembali dikirim ke publik. Jadi kedua paket itu dikirim dari Montreal, Kanada. Puncaknya adalah saat polisi menemukan potongan kepala korban di tepi danau kecil di Taman Angrignon, Montreal. Setelah itu, polisi mendapat telepon dari misterius, ini sudah pasti si Luka yang menelpon. Sebelum ditangkap di sebuah warnet di Berlin, Luka sempat kabur ke Prancis dan Jerman. Ia ditangkap saat tengah membaca artikel mengenai dirinya sendiri. Doyan banget ya baca tentang dirinya sendiri atas perbuatannya sendiri. Nah, setelah dia ditangkap, Luka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, kan udah pasti. Nah, selama menjalani persidangan, Luka ini mengatakan bahwa dirinya mengidap gangguan mental dan dari perbuatannya itu kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sejak bulan April 2013 gitu. Kemudian nih ya, ada ibu dari si Luka, ibu Luka ini, Anna Yorkin, kemudian membuat buku mengenai kasus anaknya itu. Nih si ibunya si Luka itu buat buku. Nah, bersama dengan Brian Whitney, mereka menulis kasus pembunuhan itu dari sudut pandang si Luka. Nah, ada satu pengakuan yang mengejutkan dari Luka.
Jika dalam persidangan ia mengatakan bahwa ia mengalami gangguan mental, dalam bukunya ia mengatakan hal yang sebaliknya. Dia gini ya, dia mengatakan seperti ini, Aku tidak memiliki gangguan jiwa atau semacamnya sama sekali. Aku harus berpura-pura menjadi seperti itu karena pengacaraku memaksaku untuk melakukannya. Itu kata Luka pada Whitney dalam bukunya yang berjudul My Son the Killer. Ini dikutip dari Toronto Sun. Kasus pembunuhan yang dilakukan Luka Magnotta ini tampaknya harus dijadikan pelajaran bagi semua orang ya. Jangan sampai kita menjadi orang jahat hanya demi eksistensi. Terlebih lagi kan banyak banget orang yang pengen terkenal dengan hal-hal yang viral. Tapi tolong kalau mau terkenal dengan hal-hal yang viral itu lebih menggunakan otak. Jangan hal-hal sadis seperti itu yang dilakukan. Oke, alangkah lebih baiknya kita viral atas prestasi kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.